Selamat sahabat, saudara-saudara sekalian, anggota sekolah sahabat yang berada di rumah masing-masing. Sahabat, ini kita ketemu lagi di dalam diskusi pelajaran sekolah sahabat. Untuk pagi ini, kita akan membahas satu pokok pelajaran yang sangat penting dan kami akan menyampaikannya secara bergantian. Pertama saya, kemudian akan disambung nanti oleh Pendeta Franky Sepang. Untuk mengawali diskusi kita, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, pagi ini Tuhan kami datang menghadap-Mu, memuliakan Engkau Allah yang patut dipuji dan dimuliakan. Ketika kami hendak membuka firman-Mu, kami percaya pengertian yang benar hanya berasal dari ilham sorga, melalui Roh Kudus-Mu yang menguasai kami semua. Terima kasih Tuhan oleh karena firman yang kami dapatkan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih, di zaman postmodern seperti sekarang, segala sesuatu sangat tergantung kepada teknologi. Maka orang menafsirkan Alkitab dengan berbagai-bagai gaya dan cara. Rata-rata orang menafsirkan Alkitab ini sesuai dengan kemauannya sendiri, sesuai dengan selera masing-masing. Dan ketika mereka menafsirkan Alkitab sesuai kemauannya, mereka mempertahankan itu sebagai satu kebenaran yang menurut mereka itu tidak dapat diganggu-gugat. Dan saudara-saudara, banyak orang memandang, di satu sisi banyak orang memandang Alkitab itu sebagai satu buku yang sudah kuno, yang menurut mereka tidak lagi dapat dipakai sekarang, karena itu sudah ribuan tahun yang lalu ditulis. Dan mereka menganggap itu buku yang biasa saja, seperti buku-buku sejarah lainnya. Itulah sebabnya di banyak institusi pendidikan Kristen sekalipun, orang-orang Kristen, para ahli Kristen sekalipun, banyak yang percaya teori evolusi yang diajarkan oleh Darwin. Mengapa demikian? Walaupun mereka memegang Alkitab dengan catatan jelas di Alkitab bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah selama 6 hari penciptaan, tetapi mereka percaya kepada evolusi. Mengapa demikian? Karena mereka memandang Alkitab sesuai dengan kemauan mereka sendiri, atau mereka menganggap Alkitab itu sebagai buku yang sudah kuno, yang tidak dapat digunakan lagi sekarang. Saudara-saudaraku, pada pagi ini kita akan melihat bagaimana cara pandang Yesus dan rasul-rasul sehubungan dengan Alkitab. Bagaimana Yesus memandang Alkitab. Ayat tema kita diambil dari Matius pasal 4 ayat 4 yang mengatakan bahwa Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segenap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari mana? Dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ayat ini sebenarnya diucapkan Yesus pada waktu dia menghadapi pencobaan setan di padang gurun. Dalam pencobaan setan itu kita akan dapat melihat yang dialami oleh Yesus nih ya. Kita akan dapat melihat bagaimana Yesus menjawab pencobaan setan. Dan dari jawaban-jawaban Yesus kita dapat melihat satu referensi bagaimana sikap Yesus terhadap Alkitab. Kita coba lihat secara sepintas bagaimana pencobaan setan terhadap Yesus. Pencobaan pertama ketika setan mengatakan, kalau engkau anak Allah jadikanlah batu ini menjadi roti. Itu tadi ayat tema itu jawabannya. Yesus katakan ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari segenap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya begini, Yesus ini tahu firman. Dia akrab dengan firman Allah. Kalau dia tidak akrab dengan firman Allah, bagaimana dia bisa katakan ada tertulis? Ya, jadi dari jawaban Yesus ini kita melihat bahwa firman Allah ini adalah sumber kehidupan. Kalau kita membaca atau mengingat pelajaran pertama dan kedua, pelajaran pertama di kuartal ini mengatakan tentang Yesus adalah firman yang hidup, firman yang menciptakan. Maka kita bisa melihat di Kejadian pasal 1 dan 2 juga bahwa Allah berfirman dan manusia apa? Hidup. Allah berfirman segala sesuatu ada. Saudara-saudaraku yang kasih, untuk menghadapi tantangan setan, kita harus gunakan firman Allah sebagaimana Yesus menggunakan firman Allah.
Dalam pencobaan kedua, ketika setan membawa Yesus ke atas bubungan bait suci, lalu dia katakan, kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Dan Yesus menjawab, ya. Nah, pada waktu itu setan berkata, dia mengutip Alkitab, dia mengatakan begini, sebab ada tertulis, nanti Allah akan mengutus malaikatnya menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab, ada pula tertulis, lihat itu, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu kemudian percobaan ketiga, di atas gunung, diperlihatkan seluruh dunia. Lalu kemudian setan katakan, kalau engkau mau menyembah aku sekali saja, semua akan kuberikan kepadamu. Yesus mengusir setan, enyahlah engkau iblis, sebab engkaulah yang pantas untuk menyembah Tuhan Allahmu. Saudara-saudara yang kasih, saudara lihat bagaimana sikap Yesus terhadap Alkitab. Yesus sangat menghargai Alkitab, dan Yesus sangat menggunakan Alkitab untuk mengalahkan pencobaan. Dan kita juga harus menggunakan Alkitab, karena Alkitab itu adalah kuasa dan otoritas Allah yang dapat mengalahkan pencobaan yang kita alami. Tapi orang bertanya begini, pendeta, pencobaan yang Yesus alami kan cuma itu, tidak ada pencobaan rokok seperti kita sekarang, tidak ada pencobaan pornografi, nggak ada internet di zaman Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, Ibrani pasal 4 ayat 15 berkata bahwa imam besar kita yaitu Yesus itu telah mengalami pencobaan yang sama seperti kita. Dia tahu kelemahan-kelemahan kita, tapi dia tidak berbuat dosa. Lalu selanjutnya kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal 2, 1 Yohanes 2 ayat 15-16, ada 3 jenis pencobaan di sana. Ya, ada 3 jenis yang disebut di ayat 16 itu. Yaitu yang pertama adalah keinginan daging, yang kedua adalah keinginan mata, yang ketiga adalah ini adalah keangkuhan hidup. Ya, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Sebenarnya pencobaan yang Yesus alami itu menyangkut 3 hal ini. Dan semua pencobaan yang kita alami di dunia itu mencakup 3 hal ini. Tidak ada yang lain. 3 hal ini, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Apapun pencobaan yang saudara alami, itu 3 ini. Dan jawabannya ada di Alkitab. Artinya begini, apapun pencobaan yang saudara alami, ada ayat Alkitab untuk mengatasinya. Ya. Lalu yang berikut, banyak orang menuduh ketika Yesus datang ke dunia, dia meniadakan hukum. Mari coba kita lihat bagaimana hubungan atau bagaimana sikap Yesus terhadap hukum. Di dalam Matius pasal 5 disebutkan begini. Ya. Ini orang mengutip ini. Kadang-kadang orang salah menggunakan ini ayat ini. Mereka katakan begini. Karena Yesus berkata bahwa barang siapa yang meniadakan salah satu hukum dan mengajarkannya demikian, ya, meniadakan hukum walaupun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian, kata Yesus, ya, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di sorga. Jadi orang bilang begini, pendeta, tiadakan hukum, masuk sorga juga ya, tapi tempatnya rendah. Tidak seperti itu sebenarnya maksud Alkitab. Maksud Yesus tidak seperti itu. Artinya begini, barang siapa meniadakan hukum dan dia mengajarkannya demikian, di pandangan sorga, itu orang paling rendah. Itu orang paling kecil, tidak berharga dia di pandangan sorga. Barang siapa meniadakan hukum. Karena Yesus sangat mengagungkan hukumnya. Yesus katakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk apa? Menggenapinya. Lalu kemudian ada juga orang mengutip dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, ketika mereka membaca apa yang dikatakan oleh Yesus di sini, ya. Coba kita lihat Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jadi orang beranggapan bahwa Yesus sudah mengganti 10 hukum dengan hukum apa? Kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, lalu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang, Yesus sudah mengganti hukum dengan hukum kasih. Apa benar? Saudara-saudara yang kasih, sebenarnya hukum kasih dan 10 hukum itu tidak bertentangan. Hukum-hukum Allah itu tidak bertentangan dengan hukum kasih. Karena dari hukum kasih itulah semua hukum itu diambil. Jadi saudara-saudara, kita lihat jawaban Yesus di sini, ya. Apa yang Yesus jawab? Kalau kita melihat Yesus mengutip, ya, dia mengutip di dalam Imamat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5,
Dia katakan, sebenarnya yang Yesus katakan kasihlah Tuhan Allahmu itu dia kutip dari Ulangan 6 ayat 5. Dan yang Yesus katakan kasihlah sama manusia itu ada di Imamat 19 ayat 18. Jadi sebenarnya yang Yesus katakan tentang hukum kasih itu dia ambil dari tulisan yang kita sebut Perjanjian Lama itu, atau yang disebut Alkitab. Kemudian di Matius pasal 5 ayat 21 sampai 48, kalau saudara melihat di sana, Yesus tidak mengganti hukum Allah, malahan dia mempertegas di sana. Dia memperdalam hukum itu. Bahwa hukum itu bukan hanya soal action, bukan hanya soal tindakan, tetapi ini soal sikap. Bagaimana sikap kita terhadap hukum Allah. Kemudian, bagaimana sikap Yesus terhadap seluruh Alkitab? Mari kita ingat baik-baik bahwa kalau kita bicara tentang seluruh Alkitab, maka Alkitab di zaman Yesus itu adalah Perjanjian Lama, yang kita namakan Perjanjian Lama itu, Old Testament. Itulah Alkitab di zaman Yesus. Kitab-kitab yang kitab-kitab suci yang ada di zaman Yesus yaitu mulai Kejadian sampai Maleakhi. Belum ada itu tulisan-tulisan yang kita sebut sekarang Perjanjian Baru. Jadi kalau Yesus katakan kitab suci, yaitu Perjanjian Lama itu, ya, itu dia. Nah, banyak orang sekarang, saudara, di gereja-gereja mereka kadang-kadang cuma ada buku yang disebut Perjanjian Baru, Matius sampai Wahyu. Ya. Bagaimana kira-kira ini? Bolehkah kita cuma pakai Matius sampai Wahyu? Saudara, sebenarnya kita tidak akan dapat menerima Yesus dengan benar kalau kita tidak menerima Alkitab yang disebut Perjanjian Lama itu. Ya. Kita tidak dapat menerima Yesus dengan benar kalau kita tidak menerima Perjanjian Lama. Kenapa? Karena Yesus katakan bahwa kitab-kitab itu, Perjanjian Lama itu, menuliskan kesaksian tentang aku, tentang Yesus. Jadi kitab Perjanjian Lama itu menulis kesaksian tentang Yesus. Jadi tanpa Perjanjian Lama, saudara-saudara, kita tidak bisa benar-benar menerima Yesus Kristus. Ya. Dan kita tidak akan pernah mengerti tentang Mesias kalau tidak ada ini yang kita sebut Perjanjian Lama ini. Dan kita juga tidak akan mengerti mengapa ia harus mati disalib. Semuanya sudah disebutkan di Alkitab atau Perjanjian Lama. Lalu kemudian, mengapa orang berpandangan bahwa Perjanjian Lama itu sudah usang, tidak berlaku lagi, Perjanjian Lama. Dan saudara, pada pagi ini, pada kesempatan yang singkat ini, saya mau katakan ada dua jenis kata di dalam Alkitab ini yang di bahasa Indonesia kita ini terjemahannya sama, cuman satu. Yaitu kata dalam bahasa Inggris disebut testament dan covenant. Kata testament dan covenant di dalam bahasa Inggris, di Alkitab bahasa Indonesia kedua-duanya diterjemahkan perjanjian. Ya. Jadi kalau kita melihat dalam 2 Korintus 3 ayat 14, itu adalah kata satu-satunya yang menyebut kata testament, yang merujuk kepada tulisan Kejadian sampai Maleakhi. Itu yang menggunakan kata Old Testament. 2 Korintus 3 ayat 14. Ya. Dan di situ sama sekali tidak ada kata berakhir, ya, tidak ada. Yang ada itu kata sudah usang itu ada di Ibrani misalnya. Di Ibrani 8 ayat 8 sampai 13. Tapi di Ibrani 8 ayat 8 sampai 13 itu bukan kata testament, tetapi adalah kata apa? Covenant. Artinya covenant itu adalah perjanjian antara dua belah pihak, ya, perjanjian antara dua belah pihak. Sebenarnya kata testament itu lebih cocok kalau kita sebut wasiat, surat wasiat, ya, surat wasiat. Itu tuh testament. Dan yang dikatakan usang di dalam kitab Ibrani adalah covenant yang pertama, perjanjian dalam pengertian covenant yang pertama. Jadi kalau orang salah memahami ini, mereka menggunakan kata Ibrani dengan berkata, yang perjanjian pertama kan sudah lalu, ya, sudah usang, sekarang kita sudah di perjanjian baru. Mereka beranggapan bahwa, ya, Kejadian sampai Maleakhi ini sudah usang, sudah diganti dengan yang baru. Makanya di gereja-gereja cuma disiapkan perjanjian baru. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan salah memahami dalam hal ini. Yang diperbarui adalah covenant, bukan testament. Jadi Yesus dan para rasul tetap menggunakan perjanjian lama ini sampai penulisan-penulisan surat-surat dari para rasul juga tetap
menggunakan perjanjian lama sebagai rujukan. Jadi saudara, sebelum Pendeta Sepang melanjutkan pelajaran ini, saya mau tekankan kembali beberapa hal. Pertama, Yesus menggunakan kitab suci untuk mengalahkan pencobaan setan. Ya. Bagaimana dia bisa menggunakan kitab suci? Karena dia selalu akrab dengan kitab suci. Dia menghafalnya. Dengan demikian maka kita sebagai pengikut-pengikut Kristus juga harus menghafal, berusaha menghafal. Makanya ada ayat hafalan setiap Sabat. Hafal supaya dengan demikian kita dapat menjawab tantangan setan dengan ayat-ayat kitab suci. Yang kedua, Yesus tidak pernah meniadakan hukum Taurat. Ya, tidak pernah meniadakan hukum Taurat. Yang ada yang dia lakukan adalah menggenapinya atau melaksanakannya atau memenuhi tuntutannya. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Dan ketiga, Yesus tidak pernah menganggap ada salah satu pasal di Perjanjian Lama atau salah satu buku di Perjanjian Lama itu tidak berlaku lagi. Tidak ada. Semua dikutip oleh Yesus selama dia dalam pelayanan di bumi ini. Umat-umat Tuhan, mari kita akrab dengan firman Tuhan supaya kita aman dari semua serangan setan. Pendeta Sepang, saya undang untuk bergabung di sini. Bagaimana kabar, Pastor? Kabar baik. Oke. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Dari jauh. Terima kasih. Ya, saudara-saudara yang kasih, Pendeta Sepang akan melanjutkan pelajaran kita hari ini. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di rumah di mana saja Anda berada, Sabat ini kita sedang mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat. Kita sedang belajar bersama-sama bagaimana pandangan Yesus dan para rasul terhadap Alkitab. Dan apa yang Pendeta Takasenaking sudah uraikan tadi memang benar. Ya, di zaman Yesus dan para rasul-rasul pada saat itu, Alkitab bukan seperti yang saya pegang ini. Ya, oleh karena perjanjian baru pada saat itu belum ada dan belum ditulis. Jadi bila mana mereka menyebutkan Alkitab, itu sebetulnya adalah perjanjian lama. Dan itu yang Yesus sedang ajarkan juga, seperti yang sudah dibahas oleh Pendeta Takasenaking tadi, baik kepada murid-muridnya dan juga kepada banyak orang. Ya, jadi Alkitab ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Alkitab sebagai firman Allah yang kita sudah pelajari juga pada Sabat yang lalu adalah wahyu yang dibukakan kepada kita manusia tentang apa semua rencana Allah bagi kita. Alkitab ini berasal dari Allah dan juga punya otoritas, wewenang ilahi. Dia punya otoritas Allah, sehingga ini memang sangat cocok dan tepat untuk menjadi dasar pertumbuhan iman kita, dasar doktrin di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, dan juga bisa menjadi pedoman hidup yang kita bisa pakai setiap hari. Selanjutnya, saudara, kita akan melihat bahwa Yesus sendiri menjadikan Alkitab ini sebagai buku sejarah, di mana Allah bekerja di dalam sejarah untuk menyatakan kehendaknya kepada kita sebagai manusia. Jadi di dalam perjalanan sejarah Allah juga bekerja di sana. Sehingga dia mau nyatakan, dia ingin sampaikan kepada kita apa yang menjadi program rencana Allah bagi kita semua. Mari kita lihat apa yang sekolah Sabat ini ajarkan kepada kita. Bagaimana Allah juga bekerja dalam sejarah untuk menyatakan kehendaknya kepada kita. Ada contoh, bukti. Saudara boleh baca itu. Mari kita buka Alkitab, saudara. Dalam kitab Matius ada contoh di sana. Matius pasal yang ke-19 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Saya suka melihat salah satu contoh ini dari Matius 19 ayat 45. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan," dan seterusnya, saudara. Ini adalah peristiwa pada waktu orang-orang Farisi datang mau mencobai Yesus. Lalu Yesus menjawab mereka di dalam ayat yang keempat tadi. Dan Yesus mengutip sebetulnya apa yang ditulis oleh Musa dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27.
Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Jadi di zaman itu Yesus sedang mengajarkan juga kepada murid-muridnya, kitab perjanjian lama ini, walaupun sejarah kita boleh lihat ke belakang dan melihat apa yang sudah terjadi di zaman dahulu. Dari awal Allah yang menciptakan manusia. Jadi memang dari awal sudah disebutkan itu. Ini salah satu bukti sejarah bahwa yang menciptakan kita adalah Allah. Sesuai dengan kata Alkitab ini. Sesuai dengan firman Tuhan yang punya otoritas dan wewenang Allah. Wewenang ilahi. Bahwa kita ini bukan jadi begitu saja. Seperti ajaran banyak orang yang akhirnya menolak Alkitab. Tetapi manusia ini dari awal sejarah membuktikan, Alkitab membuktikan sendiri juga bahwa kita ini adalah ciptaan manusia. Kemudian saudara, ada juga bukti-bukti yang lain di mana Yesus mau memberikan keyakinan, mengajarkan juga kepada murid-muridnya bahwa sesungguhnya dia memahami peristiwa-peristiwa masa yang lalu, sejarah-sejarah yang sudah terjadi pada masa yang lalu, yaitu khususnya pada perjanjian lama. Dan itu dijadikan sebagai kebenaran sejarah. Ada juga contoh-contoh yang lain. Ada banyak contoh. Saya berikan contoh-contoh yang sederhana. Saudara boleh buka juga dan baca di dalam kitab Matius pasal yang ke-12 ayat 3 dan ayat yang ke-4. Ada peristiwa di sana saudara, yaitu mengenai Daud. Daud dan pengikut-pengikutnya. Kemudian mereka dikatakan oleh firman Tuhan ini mereka lapar, dan di saat mereka lapar mereka mencari rumah Allah. Lalu mereka masuk di sana dan memakan roti sajian. Menarik kalau saudara membaca ayat itu. Mereka memakan roti sajian yang seharusnya mereka tidak boleh makan. Roti sajian ini hanya bisa dimakan oleh imam-imam. Dan itu yang dimakan oleh Daud dan teman-teman mereka. Saudara-saudara, ini juga satu cerita ya, di waktu yang lalu, tetapi bisa menjadi pelajaran yang penting. Karena sejarah ini juga bukan tinggal sejarah, bukan tinggal cerita, tetapi itu bisa jadi satu pelajaran yang sangat berharga, yang sangat penting bagi kita semua. Apa yang sudah terjadi waktu yang lalu, ada yang boleh jadi pelajaran penting untuk kita ambil dan kita teruskan dalam hidup kita sekarang ini. Ada yang mungkin tidak bisa kita pakai dan teruskan, seperti pengalaman daripada Daud dan teman-temannya. Roti sajian yang hanya bisa dimakan oleh imam-imam, mereka sendiri memakannya. Ini adalah satu larangan. Ada juga contoh yang lain, saudara, di mana Allah mau mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa dia pahami sejarah. Dia mengetahui apa yang sudah terjadi di waktu yang lalu. Seperti yang ditulis di dalam Markus pasal yang ke-10. Saudara baca Markus pasal 10 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Saudara boleh baca, lihat di sana bahwa Allah yang menjadikan katanya laki-laki dan perempuan. Kemudian ayat itu mengatakan laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga mereka berdua menjadi satu daging. Ayat ini Yesus bicarakan kepada mereka, dia sedang mengutip sejarah yang terdapat di dalam Kejadian pasal 2. Ayat 23 sampai yang ke-24. Ya, dia sedang mengutip perjanjian lama. Waktu itu Yesus sedang mengajarkan kepada mereka, kepada murid-muridnya, memang dari awal, bukan nanti baru itu. Sudah dari awal. Ini sejarah, saudara. Artinya, sudah dari awal dia sudah memerintahkan bahwa ketika dia jadikan laki-laki dan perempuan, dia katakan laki-laki akan meninggalkan istrinya, meninggalkan keluarganya dan bersatu dengan istrinya, sehingga mereka menjadi satu daging. Ya. Jadi dari pandangan firman Tuhan ini kita dapati bahwa Yesus sendiri mau mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa ia sebetulnya memahami peristiwa-peristiwa perjanjian lama. Peristiwa-peristiwa perjanjian lama sebagai kebenaran daripada sejarah. Kalau saudara melihat juga sebutan-sebutan Yesus yang lain,
di dalam perjanjian lama, khususnya dalam kitab Kejadian, Yesus pernah menyebutkan di sana tentang Adam, kemudian Adam dan Hawa, maksud saya ada juga Habel, Nuh, Sodom dan Gomora, istri Lot, dan lain sebagainya. Ini sebetulnya cerita sejarah yang terjadi dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian. Yesus menyebutkan kisah-kisah yang saya sebutkan tadi ya, seperti Adam dan Hawa, Habel dan lain sebagainya, itu sebagai satu contoh untuk diikuti. Ada yang perlu kita ambil, seperti saya katakan tadi, untuk kita jadikan pelajaran, kita ikuti. Ada yang tidak perlu saudara ikuti, jadikan pelajaran pengetahuan yang menarik bagi kita sekarang ini. Seperti di zaman Nuh, ada contoh di sana juga ya. Sebelum Nuh masuk ke dalam bahtera, firman Tuhan menyatakan bahwa mereka makan, minum dan mengawinkan. Lalu kemudian dia katakan demikian pula akan terjadi sebelum kedatangan anak manusia. Ada tindakan penghakiman yang Allah akan berikan di sana. Ini sebagai bukti juga sejarah. Itu saudara boleh baca dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 37 dan 38. Ketika Yesus berbicara itu dalam Matius 24 ayat 37 dan 38, dia sedang mengutip Kejadian pasal 6 dan Kejadian pasal 7, di mana peristiwa yang terjadi sebelum Nuh masuk ke dalam bahtera, hal yang sama akan terulang kembali terjadi di zaman kita ini sebelum Yesus akan datang, di mana orang yang memanjakan seleranya, makan, minum dan mengawinkan dan lain sebagainya. Berbagai macam kejahatan akan terjadi di sana. Nah, saudara-saudara, ini semua mengartikan bahwa Yesus juga memahami dan mengerti sejarah, dan dia ingin agar supaya kehendak Allah kepada manusia bisa dinyatakan di dalam sejarah. Jadi apa yang sudah terjadi di masa-masa yang lalu dalam kitab Perjanjian Lama, yang saya katakan tadi, kalau disebutkan Alkitab waktu itu bukan seperti Alkitab yang kita pegang sekarang ya, itu maksudnya adalah Perjanjian Lama, karena memang waktu itu Perjanjian Baru belum ditulis. Lalu kemudian saudara lihat bagaimana sebetulnya respons juga dan tanggapan daripada rasul-rasul tentang Alkitab itu. Jadi kalau saya katakan Alkitab waktu itu adalah apa saudara? Perjanjian Lama. Nah, bagaimana respons daripada rasul-rasul sehubungan dengan Alkitab? Pandangan rasul sehubungan dengan Alkitab yaitu Perjanjian Lama. Jadi saya dapati saudara, di dalam firman Tuhan ini juga mengatakan, baik dia rasul maupun penulis-penulis khusus buku Perjanjian Baru ini, semua memperlakukan Perjanjian Lama ini adalah sebagai firman Tuhan, sebagai buku yang punya wewenang, otoritas, yang memiliki otoritas yang datang daripada Allah. Sama juga dengan yang Yesus lakukan, yang dia ajarkan kepada rasul-rasul. Jadi dengan kata lain saudara, rasul-rasul ini sendiri menerima Perjanjian Lama sebagai firman Allah. Firman Allah yang memiliki otoritas, yang punya wewenang Allah, punya wewenang ilahi. Saya juga kasih contoh dari firman Tuhan ini, saudara boleh baca dalam Kisah pasal 4 ayat yang ke-24 dan 26. Ada banyak ayat-ayat disebutkan di sana. Kisah 13 ayat 32 dan seterusnya. Ada Roma pasal 9 ayat 17. Ada juga Galati 3 ayat 8. Pada akhirnya saudara, ketika kita mempelajari ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, akhirnya rasul-rasul mengerti bahwa Perjanjian Lama ini adalah Alkitab, firman Allah yang memiliki wewenang otoritas dari Allah. Dan selanjutnya saya dapati bahwa juga ada banyak sekali kutipan-kutipan ya, ada ratusan kutipan-kutipan di dalam Alkitab, yaitu dalam Perjanjian Baru ini yang diambil dari Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Baru dengan kata lain penuh dengan berbagai macam referensi-referensi yang berbicara tentang nubuatan juga yang dikutip di dalam Perjanjian Lama. Jadi baik rasul-rasul, mereka juga mengikuti
apa yang Yesus sedang ajarkan kepada mereka, menjadikan Alkitab, yaitu perjanjian lama ini sebagai firman Tuhan yang memiliki otoritas. Saudara, dengan kata lain, saudara, setelah kita mempelajari firman Tuhan ini, maka saya mengambil satu sikap atau kesimpulan-kesimpulan kecil. Saudara juga boleh berkesimpulan di rumah. Bagaimana pandangan Yesus dan para rasul terhadap Alkitab ini? Ya, Alkitab yang di zaman itu adalah sebagai perjanjian lama, maupun Alkitab juga yang saya pegang ini, yaitu sebagai perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi yang pertama saya dapati, saudara, bahwa Yesus sendiri mengakui dan menerima Alkitab ini sebagai wewenang, ada otoritas, ada kuasa Allah. Masih ingat pendeta Takasnak yang menyebutkan tadi ketika dia dicobai oleh setan, dia mengatakan ada tertulis. Kenapa? Karena di dalamnya ada wewenang, otoritas Allah, ada kuasa Allah. Dia pakai itu untuk menghadapi pencobaan. Dengan kata lain, bahwa Yesus mengakui bahwa Alkitab ini punya kuasa, ada otoritas daripada Allah, sehingga dia sendiri menjadikan ini, dia mengutip ini, firman Tuhan ini, baik di dalam menghadapi pencobaan. Pendeta Takasnak yang juga sudah jelaskan tadi bahwa Allah juga mengutip perjanjian lama itu, bukan hanya sekedar mengutip, tetapi mengajarkan kepada banyak orang. Salah satu contohnya mengenai hukum Taurat, apa yang tertulis di dalamnya, yaitu di dalam perjanjian lama, mengenai hukum Taurat yang tetap berlaku terus, bukan hanya di zaman perjanjian lama, sampai dalam zaman kita sekarang ini. Jadi Yesus betul-betul menerima dan meninggikan Alkitab, firman Tuhan ini, bukan sepenggal-penggal saja, bukan hanya perjanjian lama, tetapi secara keseluruhan. Dia menerima firman Tuhan ini sebagai otoritas, punya wewenang Allah secara keseluruhan. Buku ini, Alkitab ini, yang diinspirasikan Allah melalui Roh Kudus kepada para nabi-nabinya yang kita sudah bahas pada waktu yang lalu. Kemudian saudara, saya juga dapati bahwa ada fakta di dalam perjanjian baru bahwa Yesus betul-betul sangat mengerti dan memahami peristiwa-peristiwa di dalam perjanjian lama sebagai kebenaran sejarah. Saudara, apa yang saya sudah bahas tadi, saya tidak akan ulangi lagi ayat-ayatnya dan contoh-contohnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya itu fakta. Setelah kita belajar sekarang dalam perjanjian baru, bahwa sesungguhnya Yesus juga memahami peristiwa-peristiwa perjanjian lama sebagai kebenaran sejarah. Jadi baik rasul-rasul, saudara, baik Yesus itu sendiri, mereka percaya dan menerima Alkitab ini seutuhnya sebagai firman Allah, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Firman Allah artinya datang dari Allah, sumber dari Allah, punya wewenang dan otoritas dari Allah, yang diberikan kepada manusia untuk menyatakan kehendaknya, dipakai dengan tulisan dan bahasa kita manusia. Dan sekaligus saudara, kita bisa melihat bahwa begitu penting Alkitab ini untuk menjadikan, karena ini adalah firman Allah, dari Allah, sumber dari Allah, punya otoritas wewenang Allah, maka ini adalah satu yang sangat berarti untuk menjadikan dasar doktrin, landasan iman kita kepada Yesus Tuhan kita. Saya akan akhiri saudara dengan membaca satu kutipan di sini yang saya ambil dari Christ Object Lesson chapter 11 halaman 126. Nyonya White katakan seperti ini, saudara. Firman Allah mencakup kitab suci perjanjian lama, begitu pula perjanjian baru. Yang satu tidak lengkap tanpa yang lain. Kristus mengatakan bahwa kebenaran-kebenaran dari perjanjian lama sama berharganya dengan perjanjian baru. Kristus sebagaimana dinyatakan kepada bapak-bapak zaman dahulu, sebagaimana dilambangkan dalam upacara pengorbanan, sebagaimana digambarkan dalam hukum, dan sebagaimana dinyatakan oleh nabi-nabi, adalah kekayaan dari perjanjian lama. Kristus dalam hidupnya
kematiannya dan kebangkitannya, Kristus sebagaimana Dia dinyatakan oleh Roh Kudus adalah harta dari perjanjian baru, juru selamat kita, sinar cahaya dari kemuliaan Bapa, adalah kedua-duanya yang lama dan yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Jadikanlah kitab kudus ini sebagai firman Tuhan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Cintailah kitab suci ini, saudara. Ya, jadikanlah ini dasar doktrin dan iman kita, sehingga kita akan terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Iman kita tetap kuat sampai hari Maranatha, Yesus datang, satu kebagian berkat sejati akan menjadi bagian kita semua. Itulah pandangan Allah, Yesus, dan rasul-rasul tentang kitab suci ini. Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan saya.